Saya selalu bilang bahwa antar fotografer itu saudara, saya bilang. Karena buat saya fotografer tuh nggak ada senior junior lah. Nggak ada. Kalau pada saat kita nggak ada kerjaan, ya itu Tuhan, lu berhenti dulu lu kemarin kebanyakan. Selesai. Harus berpikir bahwa pendatang, terutama orang asing, itu kan belum tentu punya budaya yang bagus juga, sifat dan karakternya. Gitu. Potensi yang sudah bagus di Bali dengan kekuatan, ya apalagi sekarang kan banyak satu organisasi kawan-kawan buat, terutama kayak HIPDI, Ya. buat yang kuat lah. Udah gitu langsung ke pemerintah, karena pemerintah sekarang concern deh. Sangat konsen, Be. Sangat concern. Ada satu wadah organisasi pengusaha dokumentasi. Ini beberapa fotografer dikumpulin, pasti akan bagus. Pemerintah tuh ngerespon cepat. Dan sekarang kan juga udah mulai kan ditangkepin di ini kan bagus. Ya, ya. Tapi jangan terus mendem lagi, hajar terus Hajar saja. terus. Bawah, medium, atas. Kita mau main di mana? Itu ada pasarnya. Kita mau menaruh diri kita di mana? Betul. Tapi kalau kita mau coba terus di bawah, kita akan susah naik. Boleh di dalam fotografi itu ngikut warna boleh, Ya. atau tren. Ya. Tapi kita harus kembali lagi. Karena kalau kita hanya ngikut tren saja, kita nggak akan menjadi trendsetter, tapi tetap follower. Sedangkan follower itu mau 100 baik, tapi dia follow. Tetap. Ngobrol santai bareng sahabat HIPDI 1, 2, 3 jepret. Oke, kita kedatangan orang yang luar biasa sekali pada hari ini dan beliau adalah seorang didaulat menjadi Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah DPP HIPDI Indonesia, ya, dan juga kemarin mendapatkan Hall of Fame Award dari HIPDI Indonesia. Tangan untuk Babe Darwis Riyadi. Be, saya cukup deg-degan pada hari ini, Be. Sama-sama. Saya deg-degan sebelumnya saya pernah bertemu sekali saja sama Babe di tahun 2007. Di awal-awal saya menekuni fotografi. Oh, 2007. 2007 saya ikut workshop Babe dulu di Kuta apa di mana saya lupa. Oh iya iya. Dan selebihnya saya mengikuti Babe di YouTube dan di berita-berita, dan cukup luar biasa pada hari ini HIPDI mempertemukan saya bersama Babe. Terima kasih, Be. Selamat datang di Bali. Masih. Wah, luar biasa. Saya juga terima kasih. Oke. Ini Ini Gema Amani udah cukup lama sih saya ikutin ya, cuman baru ketemu sekarang. baru sebelum sekarang. Ya, saya sangat respect dan salut. Terima kasih, Be. Kita dipertemukan semesta. Oke, fakta ya, kita berbicara fakta. Babe Darwis Riyadi keluar dari Firdaus dan berfotografi sejak 1979. Gitu, Be, ya. Dan koreksi kalau saya salah, Be. Dan berjanji kepada dirinya, janjinya adalah kalau Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi tukang foto, sampai mati saya akan jadi tukang foto. Betul, Be? Kasih hidup lagi jadi tukang foto. Dikasih hidup lagi jadi tukang foto Ya, lagi. misalnya ada reinkarnasi, kemudian jadi tukang foto. Jadi lagi. tukang foto. Kenapa, Be? Kenapa sebegitunya dengan fotografi, Be? Ya, jadi gini sih. Ini ceritanya juga sebetulnya apa ya? Saya akan coba setback ke belakang ya. Pada saat saya keluar dari pilot, ya, saya tuh bingung mau ngapain. Cuman memang dalam batin saya harus keluar dari sini gitu. Karena nggak nggak buat saya kok tidak terlalu kondusif gitu. Saya nggak terlalu nyaman, tapi karena pertama mungkin target saya ke airlines, tapi saya di charter itu aja udah nggak ketemu pramugari, udah males gitu. Gitu loh. Nah, pada saat saya menentukan saya harus keluar, mungkin juga pada saat itu nggak tahu ada apa bisikan apa, tiba-tiba saya keluar. Nah, pada saat itu saya tiba-tiba kok ke fotografi. Mungkin ada yang menjadi trigger ya. Saya tuh 2 kali ngelihat, karena dulu kan base saya di Bali. Saya lebih banyak route-nya tuh timur-timur sini kan. Timur-timur Bali. Konflik ya, waktu konflik. Konflik itu 98, bukan? Wah, 76.
76 ya. Ya dari 72 sampai 79 rasanya itu karena dia habis itu kan referendum. Tapi pada saat konfliknya itu, jadi terjadi intervensi segala macam lah. Pokoknya terjadi perang lah di sana. Nah disitulah saya ngerasa kok nggak kondusif. Nah biasanya banyak di Bali kan. Jadi saya ngelihat beberapa waktu itu ada orang motret gitu, asik juga motret model itu aja. Jadi pada saat saya saya lari gue pengen motret itu loh. Cuman saya nggak tahu mesti kemana. Oh mesti motret apa? Belum ketemu nih? Udah orang aja. Pokoknya pengen motret perempuan aja udah. Cuman belajarnya dari mana saya nggak tahu. Jadi ya saya belajar otodidak. Sampai saya udah mulai ya coba-coba kamera gitu, barulah saya coba cari referensi ya literatur untuk bisa ikut course di luar seperti itu. Dan ya kebetulan kok ada gitu loh. Dan beberapa kali saya bisa mendapatkan kesempatan belajar short course dari beberapa fotografer di luar karena di sini nggak ada. Iya, betul. Secara ini. Tapi bagaimana secara janji? Kenapa akhirnya saya berjanji? Wah. Iya, waktu itu kan kadang-kadang saya ngelihat kalau saya ketemu ada fotografer senior gitu, mau nanya aja takut rasanya. Jadi jaraknya tuh kayaknya fotografer tuh kayak dewa gitu jauh. Saya cuma batin. Ntar kalau gue jadi tukang foto kayaknya gue nggak pengen seperti itu gitu. Jadi nggak pengen ada jarak, membuat jarak. Dan cuman waktu itu saya cuma berjanji, Tuhan, kalau saya dikasih jadi tukang foto, saya tuh pengen punya satu pusat informasi fotografi. Zaman dulu saya mikirnya ke sana. Saya nggak kepikiran sekolah. Tidak ada pemikiran sekolah, tapi akhirnya kan dari pemikiran itu terlahir Darwis Riyadi School itu. Betul, itu kan baru terrealisasi di 2001 ya. Jadi pada saat saya gitu, kalau saya jadi tukang foto bener nah mulai begitu tahun 80-an, saya mulai kan 79 ya, 83, 84 tuh saya mulai senang ngasih bocoran gitu. Misalnya saya lagi punya ngulik sesuatu gitu ya. Punya sesuatu, terutama di lighting lah. Iya. Saya gua motret gini-gini kasih tahu. Kayaknya nggak bisa berhenti. Iya. Nggak bisa ngekip gitu ya. Berasa ngebohongin diri sendiri gitu ya. Jadi akhirnya lama-lama mulai dengan terbiasa setiap ini dan saya memang dari dulu waktu saya mulai masuk fotografi, saya mulai nanya gitu, foto tuh apa sih? Ada unsur cahayanya kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi saya pikir saya harus belajar cahaya. Saya sampai riset sampai betul-betul ya secara mendasar saya dari hulu sampai hilir, dari hilir sampai hulu saya coba pelajarin gitu. Mengenai cahaya aja. Mengenai cahaya. Nah, ternyata dari situ muncul satu pemikiran ya, fotografi cahaya. Cahaya, sumber energi, sumber kehidupan kan dari matahari dulu kan. Karena sebetulnya dasarnya fotografi kalau saya bilang itu kan portrait, pengganti lukis manusia kan. Bukan landscape, bukan yang lainnya kan. Jadi ada potret. Makanya ada yang istilahnya di lighting teknik itu Rembrandt. Saya sampai riset mengenai Rembrandt. Mengenai Rembrandt itu. Iya. Kenapa di dalam fotografi portrait itu yang lebih menggelitik, yang lebih menarik itu di Rembrandt. Semua hampir lukisan bawah fotografi itu Rembrandt. Nah, dari Rembrandt itulah saya coba terus explore, terus saya coba belajar secara mendalam mengenai jelas cahaya. Cahaya bagi Babe adalah sumber energi. Betul. Dan berfotografi itu adalah mempelajari tentang kehidupan. Iya, betul. Jadi kalau saya terangin ini, belajar fotografi itu kan belajar cahaya. Cahaya dari mana? Matahari. Kenapa matahari? Karena film pertama kan ISO-nya rendah. Jadi logika pasti matahari, bukan lampu artificial. Kan? Kenapa matahari dipilih? Matahari kan sumber kehidupan, sumber energi. Jadi saya harus belajar berkehidupan. Saya harus belajar mengelola energi saya. Larinya dari sana. Kenapa manusia dikasih mata? Mata kan untuk melihat.
Tapi kan mata bukan hanya untuk ngeliat, untuk ngerasain. Saya ngelatih rasa. Jadi itu yang menjadi acuan. Menjadi acuan. Dan disitulah akhirnya muncul spirit. Ya, dan memang prinsip Babe berfotografi itu adalah spirit. Kalau nggak di sini. Tapi dari spirit itu juga lahir banyak mungkin bukan quotes ya, tapi statement secara logika dari dalam diri Babe tentang bagaimana fotografi itu kan. Jadi menurut Babe fotografi adalah cahaya. Artinya bukan kamera. Bukan, kamera hanya tools pada akhirnya. Kamera hanya tools. Iya. Makanya 40 tahun lebih yang lalu saya berpikiran, kenapa saya mengkhususkan diri ke orang? Saya baru menyadari sekarang. Nah, di dalam teknologi semodern apapun, semaju apapun, ternyata memotret orang itu tidak bisa diwakili dengan teknologi. Bahkan AI, artificial intelligence. Itu saat ini kan lagi tren banget, Pak ya. Ya, itu nggak bakal bisa diwakilin dengan kita motret orang. Ya. Ada interaksi energi. Ya, betul. Ya. Dan saya dilihat itu saya beberapa kali sih diskusi mengenai AI. Begitu kita coba ambil image foto yang kira-kira fotonya, apalagi salah teknis saya menggunakan, begitu masuk ke image AI, mukanya berbeda. Iya. Jadi yang tercapture itu beda. Berarti dia tidak bisa mendeteksi. Nah, di sini sebetulnya unsur daripada rasa, daripada energi itu bisa terwakili. Teknologi tidak bisa menerjemahkan itu. Iya. Oke, itu keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk mengawali ini. Dan saya sempat baca satu statement Babe, ini cukup menarik bagi saya ya, Babe ya. Sebelum nanti kita dengan permasalahan fotografi kini, sebelum ke sana saya akan membahas statement Babe yang bagi saya cukup menggelitik sekali. Dan ini berdasarkan pengalaman. Bagi Babe, pengalaman Babe mengatakan banyak teori fotografi yang salah. Nah, itu gimana? Nah, itu gimana? Kenapa banyak teori fotografi Babe anggap salah? Oke, karena juga ini sebuah pengalaman yang saya omongkan sekarang, pengalaman lah, bukan teori. Ada satu contoh ya, waktu dulu saya belajar mengenai Rembrandt lighting. Pada saat saya mempraktekkan Rembrandt lighting itu sama guru saya orang Jerman, saya tanya sama dia, saya mau tanya gitu, ini konsep Rembrandt dari mana? Dari lukisan Rembrandt. Saya ke Belanda, saya ke Museum Rembrandt, saya intip itu, terus saya ada literatur kan, saya baca, terus ada satu, kayaknya dia itu seorang ahli ini ya, kayak profesor lah, di foto di satu tempat yang saya suka lightingnya, lebih gila aja nih Rembrandtnya menurut Rembrandt. Saya lihat itu di Den Haag, saya kejar ke Den Haag lah. Saya cari gedungnya, ketemu aja, saya longok-longok di sana kan masuk ke museum santai aja kan, nggak ada yang ini, kita ngelongok-longok. Padahal itu hari libur kalau nggak salah waktu itu. Saya lihat pas matahari, saya sampai sana jam 11 kan, matahari dari samping saya lihat. Oh berarti saya lihat juga komposisi ruangannya masih sama. Rembrandt waktu melukis ada di sini, saya berjelas karena di situ ditulis kan. Berarti dia posisi di sini. Kan matahari cuma satu. Tapi waktu saya disuruh praktek bikin Rembrandt lighting itu ada 3. Cuman dia bilang karena ini 3 point light. Mungkin dengar teman-teman kan, ada istilah 3 point light. Satu lampu untuk ngeratain, satu dari samping, satu untuk kalau nggak dikasih untuk hairlight dari sana. Saya bilang, kenapa nggak bisa menggunakan satu lampu saja? Nggak bisa, ini teori, dia bilang. Berarti teori lu salah dong. Iya kan? Disitulah saya bilang bahwa teori itu belum ada yang benar. Berarti dari pengalaman Babe riset itu menghasilkan karya Babe yang lighting yang. Oh ya betul. Itu sebetulnya setelah saya explore semua terhadap secara kebetulan bahwa saya juga pernah belajar lighting anatomi. Itu kebetulan aja. Jadi ada di Swiss Selatan, itu ada, namanya Hans siapa lupa saya. Itu dia
ikut kita bisa belajar dia mengenai lighting anatomi. Kebetulan saya ambil waktu itu balet ya. Balet, ya. Saya nggak ngerti balet, tapi pose-pose balet saya ngerti. Nah di situ akhirnya saya belajar mengenai light and shape ya, matahari. Itu tapi semua berdasarkan penggunaan satu lampu. Nah disitulah akhirnya dia selalu bilang bahwa Anda memotret model, memotret orang itu ada struktur wajah. Harus ada struktur wajah. Struktur wajah, ya. Ya, struktur wajah di mana ada masalah bahwa manusia tuh punya hidung vertikal, bukan horizontal. Bukan horizontal. Jadi kalau vertikal dia ada bentuk struktur ke depan, berarti semua cahaya itu ada bayangannya. Karena light and shadow kan. Ya, ya. Jadi kalau Anda motret dari sini pasti ada bayangan dari sini. Tapi kenapa kalau motret di dalam ruangan selalu ada lampu dari kiri dan kanan? Alasannya di sini gelap. Padahal yang namanya cahaya itu pasti ada bayangan. Jadi kalau dari kiri kanan ada bayangan dari kiri dan kanan. Artinya sekarang banyak yang berteori bahwa bayangan itu ingin dihilangkan. Dihilangkan, padahal nggak bakal. Padahal tidak harus dihilangkan dan itu memang karakternya. Di satu sisi bayangan itu nggak bakal hilang, di sisi yang lain bayangan itu bisa di-manage. Bisa di-manage. Iya, kalau kita taruh di atas, bayangan di bawah. Karena gini, persoalan di dalam anatomi manusia ya, manusia itu jangan sekali-kali menyilangkan dari kiri ke kanan. Karena bentuk wajah vertikal. Tapi kalau kita taruh lampu dari atas dan bawah boleh. Karena badan kita vertikal, jadi bayangan ada di bawah kita balance bisa ke atas. Yang nggak boleh itu kiri kanan. Makanya kenapa di dalam kita memotret ya selalu harus disarankan cahaya kan harus dari samping bukan dari atas. Bukan dari atas. Tapi ada satu teknik lampu yang namanya butterfly kan dari atas. Sebetulnya masuknya butterfly itu kan dari tahun 50-an di mana Hollywood itu banyak sekali orang mulai start menggunakan lampu flood itu kan. Nah, itu masuk dari selalu kan menggunakan cahaya dari atas. Juga masalahnya secara logika menggunakan cahaya lampu itu harus selalu di atas karena posisi matahari di atas kan. Karena kalau posisi matahari di bawah kita berhenti motret. Jadi kalau kita lampu taruh di bawah ya boleh-boleh saja. Udah kiamat. Tapi jadi kayak setan kan nakutin anak kan lampu dari bawah. Banyak hal-hal ya logika yang saya coba rangkum. Makanya saya nemuin ring light itu kenapa? Ring light itu satu-satunya cahaya yang begitu banyak cahaya kita gunakan, tapi bayangannya ada di belakang kita. Ada di belakang. Ya, jadi dia tidak begitu mengganggu gitu ya. Mengganggu. Secara shadow. Iya, padahal bayangan itu juga bagus. Iya. Kita selalu menggunakan bayangan, tapi di dalam teknik studio selalu kita kalau kita buat portret itu bayangan itu banyak hal kalau kita tidak tepat menjadi mengganggu kan. Seperti itu. Dan nanti kita akan praktekkan itu ya. Iya. Nanti akan praktekkan itu. Jadi bagaimana proses Rembrandt, bagaimana proses lighting dan cross lighting tadi, terus bagaimana meminimalisir shadow, gitu ya. Jadi nanti kita akan praktekkan bareng di sesi hunting kita ya. Dan luar biasa sekali. Oke. Terlepas dari technical, saya mengikuti Instagram Babe yang cukup getol berbicara tentang bagaimana fotografi dan bagaimana kesensitifan Babe melihat permasalahan fotografi sekarang dan khususnya sebenarnya di Bali, Be. Babe berstatement tentang ada hashtag fotografer bersatu, fotografer harus berani. Bagaimana kita memerangi penjajahan di dunia kerja kita secara komersial. Betul. Kenapa segetol itu, Be? Dan apa sebenarnya ketakutan Babe dari bersuara itu? Ya, ada satu hal ya yang sebetulnya kita teman-teman atau kawan-kawan fotografer itu harus bangga.
Karena buat saya profesi yang betul-betul menggunakan unsur yang dari profesi yang lain itu jarang dipunyai. Karena apa? Fotografer kan, ya saya bicara mengenai yang benar ya. Ya. Itu harus punya feeling kan, punya rasa. Feeling. Betul. Punya rasa kepekaan. Jadi dengan kita menggunakan kepekaan kita, berarti seorang fotografer itu harus punya satu pemikiran positif. Aha. Nah di sini sebetulnya muncul satu pemahaman bahwa berarti kalau menjadi fotografer itu yang namanya saingan nggak ada kita teman-teman senang. Ya. Walaupun kita bersaing karya nggak ada masalah. Ya. Tapi yang namanya bersaing kayak seorang bisnis, kayak seorang apalagi politik, Ya. kan nggak bisa dibegitukan. Makanya saya selalu bilang bahwa antar fotografer itu saudara, saya bilang. Dan itu saya coba lakukan sejak dari dulu, dari 40 tahun yang lalu. Jadi kalau saya ngeliat ada ini si A dengan si B, mungkin kalau banyak ketemu teman-teman yang udah kenal saya sering ngakurin dulu teman sama teman. Datang ke rumah saya akurin, udah lu berdua gitu. Ya, mendamaikan ya. Mendamaikan. Kalau nggak mau damai lu berantem, gue tungguin di sini gitu kan. Akhirnya mereka damai. Ya. Nah di sini sebetulnya intinya adalah bahwa kalau seorang fotografer dia menjalanin dengan track yang seperti itu, dia akan terasa nyaman. Itu saya pikirkan kira-kira puluhan tahun yang lalu. Ya. Dan sekarang saya rasakan, berarti kan benar. Berarti ternyata fenomena ini sudah terjadi dari dulu, gitu? Dari dulu. Cuman yang lebih berat ya sekarang lah. Sekarang. Nah disinilah sebetulnya bahwa pada saat waktu itu saya berkomitmen, oke saya mau jadi fotografer. Ternyata pembelajaran itu bukan hanya dari sisi teknis. Karena saya bilang tadi bahwa fotografer tuh buat saya, sekali lagi dengan segala hormat saya dengan profesi yang lain, itu levelnya lebih tinggi loh. Iya. Makanya saya bilang, saya pengen jadi fotografer waktu dulu ya. Tapi orang respect saya, orang menghargai saya, orang bisa baik sama saya. Tapi saya juga harus melakukan itu dulu. Iya. Ya. Makanya pada saat saya melakukan itu, saya cuma ada dua. Saya mau melakukan ini sebagai pengabdian. Walaupun pengabdian itu ya saya tetap harus cari duit kan. Iya. Jadi yang kedua, lu mau gua bayar atau lu nggak bayar, dua aja lu pilih. Nah di sini sebetulnya muncul satu pemahaman bahwa inilah yang disebut karakter building. Karakter building. Karena penting buat saya, apalagi sebagai fotografer, itu punya jati diri, punya karakter. Karena kalau kita sudah berkarakter, kita nggak bakal pernah berpikir punya saingan. Betul. Tapi ada sebuah konsekuensi. Ya, kalau di dalam politik namanya ideologi lah. Ya. Nah, sebuah ideologi di dalam kita menjalankan fotografi, itu kan pasti ada yang suka, ada yang enggak kan? Betul. Nah, kalau kita mau ngarapin semua orang suka nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi pada saat saya menjalani itu, ya tiba-tiba dalam kurun waktu saya bisa aja nggak kerja. Karena dibilang apalah segala macam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi track kita harus benar terus. Sampai akhirnya ya nanti kan kita harus pahami bahwa kalau kita ini katakanlah ya, kita ini melakukan suatu kebenaran, biar ada yang bilang jelek segala macam, lama-lama kan orang bisa berinteraksi langsung. Ya. Oh ternyata bohong kayak gitu. Jadi ini harus dibenahin sebetulnya. Kekuatan mental kita. Dan di sana ada konsistensi ya, akhirnya. Betul. Makanya saya selalu bilang bahwa pada saat kita berkomitmen menjadi fotografer, saya menjalanin waktu itu ada apa ya? Fundamental, ada fondasinya. Saya harus punya spirit, saya harus punya motivasi, dan saya harus punya mentality. Oke, jadi ada spirit, motivasi dan mentality. Jadi itu dia. Betul. Kata kuncinya. Kata kuncinya spirit. Kenapa? Ya supaya saya pada saat saya mulai menurun karena saya merasa saya harus punya spirit, naik lagi. Motivasi apa? Motivasi ya kita harus terus develop lah, jangan begitu aja. Ya.
terutama dari segi sikap menurut saya. Sikap. Kebanyakan kan gini, saya banyak ngeliat lah, saya nggak usah sebut namanya, misalnya dulu dia murid saya, terus mulai terkenal, mulai banyak kerja, mulai kaya, mulai belagu. Mulai belagu. Danga. Iya kan, mulai danga. Jadi kalau jalan itu danga, sakit ini lehernya. Iya kan? Iya, iya. Itulah mental. Ya. Padahal mental itu penting. Mentality. Karena hidup kan kayak roda. Aha, betul. Kita pasti akan ngalamin masa di bawah lah. Ya, ya, pasti itu akan berputar terus. Iya. Dan Tapi dengan kita punya motivasi, kita selalu setiap ini saya harus lebih bagus lagi, lebih bagus Iya. lagi. Paling enggak sifat lah. sifat. Karena kalau udah misalnya udah 30 tahun jadi fotografer, tapi kelakuannya masih ini. Sama yang apa misalnya ketemu sama yang baru mulai gitu, waduh kayaknya kita Wah, senior. harus ini ya. Karena buat saya fotografer tuh nggak ada senior junior lah. Nggak ada. Lu lebih tua, gue lebih muda gitu Iya. aja. Tapi kalau tua kelakuannya nol ya jangan jadi orang tua. Gitu kan. Sederhana aja. Sederhana aja. Nah itu yang sebetulnya harus kita kontrol terus. Betul. Nah itulah sebuah mental menurut saya. Iya, ya. Dan bagi saya juga sebenarnya dasar saya secara prinsip di fotografi adalah estetika, filosofi, dan spirit, Be. Iya. Jadi Iya, ketika kita melihat fotografi itu tidak cukup hanya sekedar keindahan gitu. Betul. Dan bagaimana kita membawa ideologi itu ke dalam filosofi dan ada spiritnya gitu. Betul, betul. Makanya lahir bahwa bagi saya fotografi ya sikap gitu. Ya agar kita tidak menyalahkan orang, Be. Orang-orang bersikap dengan pemahaman mereka secara fotografi seperti A gitu. Sedangkan kita B ya bebas saja. Ya, sama, betul. Sama aja. Betul. Kayak kita beli nasi goreng, kita mau makan duduk bersila, duduk ngangkang sama ini ya. Iya, betul. Biarkan orang-orang yang menilai, Betul. bukannya gitu ya. Iya. Ya itu cukup menarik sekali. Jadi ada kesamaan apa ya? Kita suka kesamaan sudut pandang bagi saya, Be. Dan Iya. akhirnya membuat bagaimana sebenarnya ketika itu dilakukan oleh semua fotografer, keberagaman di fotografi itu sangat bisa terlihat, Be. Ya, dan disinilah muncul karakter. Makanya saya bilang kalau kita mendevelop karakter kita nggak pernah bakal ketakutan. Kalau pada saat kita nggak ada kerjaan, ya itu Tuhan, lu berhenti dulu lu kemarin kebanyakan, selesai kan? Iya. Berarti kan itu kayak roda. Iya. Saya tuh, ya mungkin kalau yang kenal saya dekat sekali gitu loh. Saya waktu pandemi, hampir 3 tahun saya nggak ada kerjaan. Iya. Sama sekali nggak ada. Sekolah tutup ya. Sekolah tutup, Ah. ya mau ngapain? Ya udahlah, kita ini aja berdoa malu mau diapain. Tapi kita ada rasa syukur, selamat gua nggak lewat gitu. Iya. Iya. Tapi kan masalahnya pada saat kita seperti itu, silaturahmi terhadap teman-teman saling menguatkan itu kan bagus. Itu ya. Jangan pas ketemu nanya, lu ada kerjaan nggak gini? Aduh jangan lah. Karena saya kalau ketemu teman saya misalnya yang saya sepekerjaan dengan saya nggak pernah ngomongin kerjaan. Ngapain udah capek ini? Kalau nggak ada kerjaan ya udah. Iya. Ngomongin apa? Ya ngomongin cewek aja lah. Udah, enak kan? Kebetulan laki kan. Iya. Seperti itu. Normal, Be. Iya, normal. Itu yang paling enak. Tapi kalau kita masih ngomong, aduh capek. Karena kerjaan itu ya secara otomatis kalau seorang fotografer pasti punya pekerjaan. Kecuali ada sebuah proyek yang ini, nggak apa-apa didiskusikan, asik lah. Iya. Iya. Tapi kemarin motret, bisa potong. Kemarin motret Bapak Presiden itu kerjaan, Be. Soalnya saya paling suka, Be ya. Paling suka karya Babe yang ada di cover buku Menjemput Cahaya yang Jokowi itu. Itu foto bagi saya luar biasa banget, Be. Itu gimana, Be? Iya sih sebetulnya begini. Kalau kita bicara teknisnya sendiri kan kalau yang namanya fotografer tuh udah nggak pernah bicara teknis lagi. Ya. Tapi sebuah kesempatan dengan waktu yang begitu ras itu yang menjadi satu masukan buat saya karena memotret Pak Jokowi itu waktunya setengah jam, waktunya sejam. Enggak bisa lama, ya. Iya, saya cuma waktu untuk bikin buku itu saya cuma dikasih 2 kesempatan karena pertama adalah setengah jam atau
Mungkin itu ada saksinya tuh Pak Rudi. Nggak sampai setengah jam, 15 menit atau 20 menit. 15 menit. Iya, karena begitu itu udah ditungguin sama anak. Wah. Jadi saya narik beliau itu kan karya semonumental itu bagi saya. Iya begini, sebetulnya kan ada satu hal ya yang mungkin bukan saya bicara lebay ya, bahwa motret orang ya, bikin sebuah portret itu kita kalau udah nggak bicara teknis lagi, sebetulnya kita bicara interaksi energi. Nah di sini sangat penting bahwa antara yang motret dengan yang dipotret itu ada sebuah sirkulasi energi, berinteraksi. Pertanyaannya gimana kalau yang kita potret itu ngeblok ya? Ya. Misalnya, wah gue nggak mau gini. Ya mau nggak mau si fotografer harus terus melakukan interaksi, mau nggak mau. Ya. Nah, secara kebetulan Pak Jokowi itu orangnya sangat kooperasi. Sangat. Iya, dia cuma bilang, Mas saya ada waktu segini, kira-kira, wah gampang Pak gitu. Saya satu baju aja kok kita. Boleh. Sekarang kemana Mas? Boleh ikut saya Pak. Oke. Dan dia ngelepas semua, gila lo presiden. Saya juga tadinya dari deg-degan, tapi saya pikir ya udah kita santai. Iya, akhirnya menjadi santai. Sambil jalan, begitu ada yang bagus, Pak berhenti sini. Loh ini kan nggak ada sinar, itu ada sinar matahari. Ada dari jendela. Jadi saya hanya bawa satu lampu, itu juga mobile, tapi begitu saya bisa melakukan eksekusi ini dengan cahaya natural, saya lakukan. Dan saya lihat itu foto itu kayak foto Bung Karno ya? Iya itu dia. Jadi waktu pas ada satu tempat meja gitu ya, saya ngeliat ada cahaya sedikit gitu dari jendela dibuka kayak, oh Pak berhenti, loh ini kan gelap. Enggak Pak, bagus Pak bisa. Bapak duduk sini boleh? Duduk. Udah, saya potret, cekat, saya merinding. Begitu saya merinding, saya bilang, Pak ini saya kok gemeter, saya lihat foto Mbak, wah bagus ya kayak Rembrandt dia ngomong gitu. Terus ini ruangan siapa? Saya bilang, ini kayak lukisannya Pak Karno, nanti saya kasih lihat. Itu ada pas di kamar sebelah dilihat ya ada lukisannya persis saya lakukan. Wow. Berarti kalau saya lihat kan gini, ada sebuah energi. Kalau kita saling berinteraksi secara positif, itu biasanya ada yang mengarahkan secara tidak langsung. Itu dari pengalaman saya di mana-mana. Jadi itu kayak ada yang bimbing. Ya. Oh kamu di sini, kamu di sini. Ya. Dan dalam setengah jam saya bisa minta Bapak ganti baju 3 kali. Saya bayangin nggak sih dari ini mau aja tuh. Mau aja. Jadi beliau siap di direct gitu ya. Siap. Nah, itu yang sebetulnya karena dia juga ada keterbukaan, dia ada trust. Itu yang menarik. Justru buat saya eksplorasi fotografi potret itu menariknya di sini. Nggak ada habisnya, Be. Kenapa? 40 tahun Babe memotret fotografi orang, memotret orang itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya. Masih selalu ada. Iya. Selalu ada kejutan. Kejutan dek gitu. Dan biasanya ya beginilah. Bukan saya juga sekali lagi lebay ya. Saya sejak hampir 20 tahun ini saya belajar coba apa sih itu energi gitu. Jadi saya coba switch ini, saya ini jangan punya pikiran yang nggak positif. Oke. Tapi akibatnya kalau saya berpikir sedikit negatif, badan saya sakit. Ya. Lucu tuh. Ya. Tapi kalau saya lagi sakit, begitu saya ngomong hal yang positif. Sembuh. Wow. Mau kurang tidur mau apa nggak ngaruh aja. Nggak ngaruh ya. Dan itu ternyata kalau saya bilang bahwa ternyata Tuhan memberikan satu begitu banyak energi di alam semesta ini kalau digunakan luar biasa. Luar biasa. Contoh sederhana lah. Tadi saya lagi sama Pak Rudi, saya ngevideo kan. Jadi orang-orang kayaknya besok mau nyepi kan lewat baik ngobrol. Saya bilang, Ruth, aku kok nyaman ya. Saya nyaman ya ngevideo saudara-saudara di Bali ini mau ada persiapan nyepi. Berbeda kalau di rumah saya di Jakarta, sekali lagi dengan segala hormat saya, orang begitu saya ketemu kerumunan, saya rada deg-degan karena pada mau demo. Kan beda. Berarti itu kan energi. Apa ini adalah bisikan Babe akan base in Bali lagi? Ini sebuah kode-kode nih udah. Tolong Adi. Saya kalau baru turun 2 itu, ini saya selalu bilang sama teman, langsung gue
udaranya kok wangi gitu. Begitu landing Jakarta nggak wangi lagi. Ya semoga wanginya masih bisa bertahan, Be. Dengan segala permasalahan kita di Bali. Ya. Dengan permasalahan kita di Bali, ya mungkin kalau menyambung tentang keharuman Bali lah, Be ya. Tapi sekarang kita lagi dijajah plat R, Be. dan sekarang dan di postingan Babe, saya ini tertegun banget, Be, bahwa ini adalah sebuah perjuangan juga gitu. Jadi saya bacakan, Be, ya, izin ya, ya. Buat kawan-kawan fotografer di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya, bersatu untuk membuat sebuah union organisasi fotografer. Jadi yang mau itu bisa gabung dengan HIPDI gitu, Be. Dan agar bisa kuat dan meminta support. Bagaimana bahasa Babe? Apa yang menyebabkan Babe membuat? Ya sebetulnya begini, buat saya Bali ini kan menjadi sebuah jendela. Ya, jendela untuk Indonesia ya. Karena sampai kapanpun Bali ini kan pasti leading karena culture-nya ini menurut saya. Nah di sini sebetulnya kan kita juga pada akhirnya harus berpikir bahwa pendatang, terutama orang asing, itu kan belum tentu punya budaya yang bagus juga, sifat dan karakternya gitu. Dan memang satu hal yang sebetulnya kita nih nggak concern, kurang kita sadari bahwa begitu kuatnya sekarang medsos ya. Saya ini juga agak gaptek medsos, tapi kan saya rasa kawan-kawan lebih canggih sekali. Tapi kita harus sudah mulai, karena kita selalu kalah di dalam hal merepresentkan sesuatu. Betul. Ya. Kalau soal soal kapasitas. Aduh, udah jangan ngedewain bule-bule itu parah lah. Saya banyak sekali murid datang di Jakarta terutama ya. Ya saya nggak usah sebut negaranya. Udah ditanya gini masih nggak ngerti. Dia mau tanya ini seperti apa, Bro? Kayak gue lebih ngajarin anak ke taman kanak-kanak. Jadi kita nggak usah terlalu nggak terlalu minder. Kita nggak usah jiper lah. Iya. Cuman karena kita nih lemahnya di cara merepresentkan, menjual ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya lah dengan segala hormat saya di dunia seni, beberapa seniman besar dari luar negeri itu kan, bisa kayak gila kan, bisa begitu kelihatan mahal. Padahal kalau kita bandingkan dengan karya-karya kita semua juga, ya nggak bagus lah mereka. Cuman karena bagaimana mereka cara menjualnya kan, dan biasanya agak ribet kan. Wah, misalnya satu foto, ya saya punya pengalaman banyak, motret produk aja, dilap dulu, taruh dilihat sini, dalam hati gue ngeliat apa nih, taruh lampu sini juga jadi. Itu cara boleh. Jadi di dalam hampir 1 jam dia ngasih lihat gitu loh, bener ini, angkat lagi, gosok lagi, taruh lagi. Dalam hati gue ini kayak pakai sobox juga udah clean, kayak gitu kan. Mereka performanya ya. Iya kan. Kalau kita kan gosok-gosok dikit taruh udah cekrek ya. Begitu kita cas gopek misalnya 500, kok 500 padahal sebentar. Iya benar. Itu yang harus saya tuh banyak belajar kayak begitu. Jadi saya lihat ya bagaimana kita merepresentkan diri kita. Nah, potensi yang sudah bagus di Bali dengan kekuatan ya, apalagi sekarang kan banyak satu organisasi kawan-kawan buat, terutama kayak HIPDI, buat yang kuat lah. Udah gitu langsung ke pemerintah, karena pemerintah sekarang ini concern ya. Sangat concern. Ya kalau saya kan kasarnya, kalau saya ini udah tua, jadi saya mendingan di belakang aja, saya lihat kawan-kawan, lebih enak begitu. Tapi bagaimana harapan Babe terhadap HIPDI ini? Maksudnya bagaimana sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat, Be? 3 tahun yang lalu sejak dimunculkan ya HIPDI di Jakarta, saya bilang sama Toto, ini organisasi kan besar. Kenapa? Karena ini organisasi bukan organisasi individu. Karena kalau fotografer saya bilang ngumpulin fotografer itu susah. Karena semuanya sangat individu gitu. Tapi kalau ini ada satu wadah organisasi pengusaha dokumentasi, ini beberapa fotografer dikumpulin.
pasti akan bagus. Babe, artinya Babe menyadari bahwa fotografer kita, entah di Bali atau di Indonesia lah, sangat individu. Ya, itu wajar. Itu Karena wajar. Seniman kan begitu. Oke. Iya. Seniman gitu. Harapannya dengan Hibdi ini kita bisa menjadi Betul-betul menyatu, dan dengan cara kita sudah dengan kita bersatu, kita bisa melakukan ikhtiar itu dengan segala hal. Kalau kita memang dirasakan ya seperti halnya kayak yang terjadi sekarang gitu. Sebetulnya sekarang kayak yang terjadi khususnya di Bali itu kan orang ya boleh-boleh saja mereka berusaha di sini, nggak ada masalah, tapi aturannya dijalankan dong. Kita juga menggunakan aturan. Betul. Sama lah kita menggunakan. Sama kayak cerita Babe tadi di luar ya. Jadi kayak mau keluar kemana gitu, dicegat. Betul. Itu gimana? Babe? Betul. Kalau saya punya pengalaman kalau itu. Saya motret, padahal model saya bawa, kalau kita nginep di situ bukan kita cari duit. Ya, di Cina misalnya. Mau buang duit di sana. Mau buang duit. Tapi tetap aja ditanya segala macam. Kok di sini kan terlalu keenakan. Iya. Nah, cuman karena kita ini sebetulnya istilahnya saya sebut kita ini merasa, waduh. Jadi istilahnya belum perang udah ngerasa kalah, nggak boleh. Kita harus kuat. Ya. Berarti harapan Babe regulasi dari apa ya, dari pemerintah harus Ya, sebetulnya mungkin secara regulasi itu secara mendasar udah ada, cuman aplikasinya yang nggak tepat. Pengaplikasiannya benar ya. Dan sekarang sebetulnya saatnya lah, karena begitu kita memberikan satu input, pemerintah tuh ngerespon cepat. Dan sekarang kan juga udah mulai kan ditangkepin di ini kan bagus. Ya. Tapi jangan terus mendem lagi, hajar terus saja. Makanya kalau teman-teman ini makin bukan vokal, tapi terus. Ya, mendesak. Untuk sebenarnya untuk kepentingan kita bersama juga ya. Jadi jangan malu bersuara juga, mungkin bisa menggunakan media juga buat teman-teman. Nggak harus frontal juga, nggak harus memang menuduh tidak gitu. Tapi tunjukkan bahwa kita aware terhadap dunia kita, khususnya di fotografi ini, Be. Iya. Betul. Tapi kembali lagi ke statement Babe ini bagi saya cukup menarik, Be. Terlepas dari bagaimana bagaimana fotografi itu sekarang dan perkembangannya. Satu statement Babe bagi saya menurut fotografi dirusak oleh situasi dan fotografi itu sendiri. Itu gimana maksudnya, Be? Ya, jadi begini. Karena kan kadang-kadang yang saya lihat gini, atau di dunia komersil. Di dunia komersil tuh selalu begitu ada input saya dengar, Mas pakai full frame atau enggak? Lampunya apa? Gitu. Terus saya tanya, full frame itu apa sih? Ya pokoknya yang besar kameranya. Berarti dia nggak ngerti kan? Dengar full frame-nya dari mana? Ya dari fotografer pasti. Nah ini yang sebetulnya nggak boleh. Makanya jangan memberikan input ya terhadap orang yang nggak jelas, apalagi itu klien kita. Sampai akhirnya jadi bumerang. Iya kan? Nanti ditanya balik. Betul. Saya sampai sekarang saya pakai micro four third nggak ada masalah, saya cari uang. Malah ada beberapa brand yang datang, Pak pakai full frame. Aduh terima kasih, enggak lah. Saya kalau boleh gue terima ini, tapi gue nggak pakai, kan nggak enak gitu. Jadi lebih baik jangan. Jadi inilah sebetulnya dalam satu hal ya, di mana kita memberikan input terhadap orang awam yang nggak jelas, akhirnya itu menjadi sebuah patokan dia kan. Iya. Misalnya, wah lampunya kok cuman segini, padahal yang kita pakai juga cuman satu. Saya kadang-kadang kalau dulu saya dapetin klien gitu, Pak nyalain lampu semuanya, tapi yang saya kasih trigger cuma satu. Kembali lagi ke perform tadi ya, Iya kan? Iya, wah gila soboknya banyak, padahal cekrek-cekrek cuma satu, dia nggak tahu. Itulah dibilang profesional, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Sampai akhirnya saya bisa keluar dari kondisi seperti itu ya, kadang-kadang ya jujur aja saya bilang, kadang-kadang kalau misalnya saya lagi motret gitu, gue perlu ini nih, besok wartawan mau fotoin dong, saya fotoin pakai handphone aja, cekrek-cekrek, saya
gesek-gesek sedikit, saya kirim, oh bagus ya. Saya bilang kan hanya untuk medsos saja kan. Iya, iya. Untuk kepentingan medsos saja. Betul. Artinya alat itu nggak penting sebetulnya. Paling dia berhadapan dengan manusianya kan. Ya, interaksinya. Betul. Sosialnya. Artinya berfotografi tidak melulu mempelajari tentang teknikal fotografi, tapi bagaimana bersosial itu, berkehidupan itu artinya ya. Iya. Dan dari statement itu membuat Babe mundur 15 tahun lalu, mundur dari apa ya, memotret advertising, iklan dan lain-lain. Ya sebetulnya kalau itu dari niat sih ya, karena kan gini, saya waktu buat sekolah, saya tanya sama diri saya ini kan memproduksi generasi-generasi fotografer, saya siap nggak sih? Gitu. Dan muridnya ada 23.000 dari ya. Ya kurang. Gila, tepuk tangan 23.000 di Indonesia. Ya. Saya berpikir, saya tulus nggak sih ngasihnya? Saya tanya ke batin saya jawab saya harus tulus, saya jalankan. Pada saat itu saya melihat banyak teman-teman kan larinya ke wedding kan, Iya. memang. Iya. Saya ditanya lagi sama batin saya, Anda ngasih ilmu ke murid-murid banyak ke wedding, Anda mau ke wedding nggak? Saya jawab enggak. Sejak dulu saya nggak pernah. Tapi kalau ada teman ada ini, wis fotoin gua dong wedding, ya saya fotoin lah. Kalau saya nggak mau dibilang belagu nanti. Tapi saya nggak ngibarin bendera. Nggak ngibarin bendera. Pertanyaan yang berat, saya bilang kapan saya harus minggir memotret advertising komersial. Wah itu saya berat. Saya tunda, saya pikir, terus akhirnya saya membuat ketentuan. Oke, tahun depan saya berhenti. 2010 saya berhenti. 2010 total stop. Iya, udah saya nggak pernah. Kecuali ada klien yang langsung. Direct langsung ya. Sampai sekarang ya saya kerjaan ya bangsa kayak corporate ya, lebih ke private itu kan langsung nggak ada saingan kan. Ya. Karena kalau saya ke advertising, saingannya saya mau murid-murid saya kan nggak mungkin. Dan itu keputusan untuk tidak ke wedding itu ya? Iya. Kalau wedding udah dari dulu kan, begitu pas di itu saya tanya, saya masih perlu duit sebetulnya ya perlu emang. Perlu. Nah, tapi itu biasanya yang susah dipecahkan Be oleh teman-teman Be. Urusan bagi saya otak itu ada dua Be. Di sini dan di sini Be. Ketika otak kita di sini tidak terpenuhi dan tidak sehat akan mempengaruhi sini Be. Terus gimana Be secara fotografi bahwa kita memenuhi? Betul, keyakinan. Betul. Saya kadang-kadang ya begitu pas kasarnya gini, duit lagi nggak ada, tapi ada penawaran saya nggak boleh kerjakan. Sampai begini, ada yang nawarin, terus kebetulan ada teman saya, ya murid lah dulu, sama-sama. Saya cuma tanya, lu mau kerjaan itu nggak? Ya udah kerjain. Saya bilang, terus Babe, aduh enggak lah, percuma, gue kasih. Cuma saya nanya, gila, gue juga perlu duit. Ternyata enggak loh. Sampai sekarang saya juga nggak mati. Iya. Ada aja. Iya, betul. Itulah kekuatan keyakinan. Dan ketika Babe sakit pun nanti harus mengajar sehat lagi. Langsung itu paling sering tuh. Iya. Itu sih banyak yang tahu. Saya jam 9 gitu saya masih meriang kok. Begitu jam 12 saya masih nggak bisa nyetir, tidur masih ini, begitu datang kasih gue tidur 1 jam. 1 jam bangun ya saya ngajar. Wow. Kelar ngajar saya nyetir nggak sadar tadi sakit. Itu kekuatan. Itu kekuatan spiritnya luar biasa sekali Be. Ya memang memilih dan berjanji untuk pengabdian terhadap fotografi itu sendiri. Bahkan waktu saya dikasih sakit, saya 2 tahun yang lalu kan kanker usus stadium 4. Wah. Ususnya dipotong 60 cm. Ususnya? Iya. Di sobek sini dan turun 15 kilo lah, saya kurus sekali. Tapi begitu saya udah saya harus dioperasi. Selesai operasi saya cuma bilang, saya harus punya kekuatan, saya harus punya spirit, saya bilang, karena saya masih punya tanggung jawab banyak. Ya. Dokter bingung, seminggu saya udah boleh pulang,
Begitu pulang, saya datang ke pameran teman-teman saya di Solo. 2 minggu kemudian saya pulang ke Jakarta, saya nyetir sendiri. Nyetir sendiri? Dokternya bingung. Wow. Iya, sampai Mas nggak salah gini-gini. Ya saya kuat lah, saya harus kuat. Dan sempat terkena COVID juga, Be ya? Ya COVID, COVID-nya yang Delta lagi yang berat. Wah, yang terakhir itu ya, Be, Iya. yang Delta. Dan isoman, Be ya? Nggak mau dirawat di rumah sakit. Iya, karena ya itulah pas waktu kena itu saya kehilangan sahabat saya 6. Wah. Iya, pada itu saling nguatin kan. Tapi ya mungkin pada saat itu memang kita harus menyadari ya itu kan random ya. Tak hilang. Saya tuh diantar malam-malam sama Rudy, pas Rudy di Jakarta kok ada di sini. Dia bilang, "Beh, ke rumah sakit." Begitu rumah sakit dicek semuanya positif, bingung saya loh. Duduk nungguin, itu digeledek mayat ada 2 kali tuh. Dedek saya tahu siapa meninggal. Keserang terus ya. Iya. Sirine tuh keluar, mental kan itu. Iya, mental. Tapi saya bilang, "Dok, saya pulang aja, saya di rumah." Jadi kalau saya lagi pas diserang, saya cuma gitu aja. Benar itu. Sampai saya 5 hari kalau nggak salah. Kata lu saya juga nggak sadar. Itu kayak apa sih? Halu. Iya. Halusinasi. Iya. Itu 5 hari. Udah ngawang-ngawang, Be ya. Iya. Orang kalau duduk tiba-tiba brek saya nggak kerasa karena Delta berat ya waktu itu. Hampir 2 bulan. Dan itu dikuatkan Babe dari spirit fotografi itu sendiri secara sadar nggak sadar ya? Persis. Karena buat saya ya fotografi itu menjadi spirit kehidupan saya udah. Pokoknya Iya. itu menjadi sebuah semangat. Betul. Ya? Semangat. Betul. Dan menarik lagi sebelum kita break nanti dan kita akan melakukan tanya jawab. Ya teman-teman sudah tidak sabar akan banyak bertanya tentang fotografi dan kehidupan saudara tajuk kita saat ini, tidak ke teknikal. Nah, karena nanti teknis kita akan langsung praktek aja ya. Jadi sebelum kita break ke pertanyaan mungkin satu closing statement untuk teman-teman bagaimana menghadapi fotografi di era sekarang yang serba cepat ini mungkin. Ya sebetulnya sih kita harus menyadari ya bahwa setiap profesi apapun dengan kemajuan teknologi, kalau kita bicara profesi itu kan sebuah komitmen. Profesi adalah sebuah. Itu yang harus kita sadari. Jadi yang namanya profesi itu nggak bakal habis, pasti akan ada. Karena itu komitmen. Contohnya gini lah. Sekarang kalau kita mau masak apa tinggal ke supermarket ada bumbu kan. Tapi chef direbutin sekarang tetap. Masih tetap. Iya. Nah, sekarang misalnya kan selalu dapat saya dengar, wah sekarang fotografer banyak banting-bantingan harga. Nah, gitu. Saya cuma bilang, Anda salah, aku bilang. Karena lu yang pengen banting-bantingan, saya bilang. Karena kan yang namanya level, yang namanya kalau istilahnya pricing policy, itu kan tergantung kita. Ya. Dengan segala hormat sekali lagi saya, kan ada bawah, medium, atas. Kita mau main di mana? Itu ada pasarnya. Kita mau menaruh diri kita di mana? Betul. Tapi kalau kita mau coba terus di bawah, kita akan susah naik. Iya. Saya lebih cenderung bukan berarti yang di bawah itu jelek. Ya. Betul. Tapi kalau kita merasa bahwa oke, saya kan start dari bawah, oke nggak apa-apa. Tapi kita harus punya satu cita-cita dalam sekian tahun saya harus di level menengah. Di satu sisi lagi saya harus di atas. Goals. Iya, dan jangan pernah takut karena itu adalah pasar. Semuanya itu ada pasarnya. Mau apalah, mau seni musik, mau seni lukis, mau seni fotografi, ada. Tinggal kita mau di mana. Nah, biasanya kalau kita masuk di bawah, pasarnya kan pasti banyak. Karena orang lebih gampang berpikir, di bawah gampang lah. Nah, biasanya yang di bawah itu pada akhirnya apa? Yang kita rasakan adalah fisik. Karena dia harus terus berlomba secara fisik. Kan? Sebetulnya yang di bawah itu kita jadikan satu pembelajaran. Batu loncatan lah ya. Menuju middle dan up-nya. Betul. Sampai kita harus belajar punya satu karakter, belajar punya satu warna,
ya. Boleh di dalam fotografi itu ngikut warna boleh, Ya. atau tren. Ya. Tapi kita harus kembali lagi. Karena kalau kita hanya ngikut tren saja, kita nggak akan menjadi trendsetter, tapi tetap follower. Sedangkan follower itu mau 100 baik, tapi dia follow. Tetap. Jadi ekor pasti di belakang. Iya. Sekali-kali kita harus berpikir, saya harus trendsetter, apa aja kerjakan. Nah kalau kita sudah ini, walaupun kita katakanlah tidak bagus, tapi kita berbeda. Lama-lama kita develop terus. Ya. Yang nggak bagus jadi bagus. Ya. Punyalah warna sendiri. Ya. Itulah jati diri karakter. Artinya itu memang fenomena secara apa ya? Secara Ya seperti secara alamiah kita Ya, bisa alamiah, lakukan betul. itu. aha, Dan yang paling penting adalah kita harus mulai membina jati diri, karena jati diri itu penting. nah itu dia. Kita harus membina jati diri itu. Jadi teman-teman, Kalau udah jati diri kan kita belajar keyakinan, Ya. keyakinan. Sebetulnya kalau kita bicara keyakinan, kita kan selalu wah keyakinan lu apa? Ya, Wah yakin, padahal dia ya. belum tentu. Ya, dan menjadi sebuah ideologi kan, ya, gitu ya. Jadi bagaimana keyakinan Iya, Soekarno menjadikan Pancasila itu sebagai Iya, dasar negara, ya, jadi sebuah ideologi gitu. Iya. Dan itu kita gunakan untuk diri kita sendiri. Betul. Wah, itu luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat Babe Darul. Ini sebenarnya nggak ngomongin fotografi nih. Kita lebih banyak berbicara tentang kehidupan. Ya, Yang di supaya ada spiritnya, ketertarikannya ya, Be. Karena kalau kita cuma bicara fotografi terlalu enteng. Kadang-kadang saya sering ngobrol tentang dia seorang politikus apa gitu kan. Dia cuma mikir, foto tuh sederhana kan gini nih enteng. Iyalah. Tapi begitu ngobrol sama saya, oh ternyata dalam ya. Iyalah. Iya, iya, betul. Kadang ya nggak didengarin juga. Kadang kita dibilang halu deh. Oke, jadi kita akan break sejenak. Sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin bisa minum dulu, Be. Oh, Terima kasih, Brigade Asik. Suksema. Dan sebenarnya masih ngobrol-ngobrol sama Babe, sebenarnya nggak ada waktunya, masih sampai jam 10 malam pun juga saya pengen ngobrol bersama beliau, tapi cuma karena waktunya terbatas, dan kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya bebas saja, tidak harus bisa aja. teknikal, bisa menanyakan apa itu Rembrandt, sebenarnya lebih detail mungkin bisa. Sengaja saya tidak kulik tadi karena nanti saya rasa bisa kesempatan untuk teman-teman bertanya gitu ya, Be ya. Oke. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oleh teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya dan akan mendapatkan voucher juga dari Color. Mungkin yang mau bertanya? Ada? Atau mau? Ada yang mau? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin ngobrol aja? Kita maksudnya nggak tanya jawab sih. Ada yang mau ngobrol sama Babe lah. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan mungkin tentang bagaimana berkehidupan di dalam fotografi, atau bagaimana secara fotografi secara teknikal, pengalamannya mungkin ada yang mau? Oke. Siap. Saya langsung bertanya ya. Kemudian saya juga memang tanya sama Wah. dulu ya. Kebetulan tadi saya tertarik kita mendengar Rembrandt sana. Apa? Yang saya tahu. Apa? Mendengarkan apa? Rembrandt. Oh, Rembrandt. Tentang Rembrandt. Jadi waktu saya sempat bekerja di salah satu perusahaan fotografi. Nah, itu ada salah satu Rembrandt slide yang saya tahu, tapi saya nggak tahu itu apa sih sebenarnya. Jadi ketika saya mau memotret close up headshot, itu saya selalu mencari segitiga di TV. Iya. Itu. Iya. Apakah itu yang benar dalam Rembrandt atau apa sih teori itu sebenarnya? Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi begini, di dalam teori lighting itu ada beberapa nama ya, ada butterfly, ada loop ya, terus ada split ya,
terus ada yang satu lagi Rembrandt. Buat saya waktu itu memang Rembrandt itu menjadi tertarik karena ada namanya gitu loh. Nama pelukis. Oh, oke. Ya. Nama pelukis Rembrandt. Makanya dari dulu saya bingung itu kenapa sih dinamakan Rembrandt sih? Ya, karena salah satu mungkin dilihat di literatur ya. Saya sampai riset itu karena keingintahuan saya kenapa Rembrandt ini muncul. Jadi semua lukisan Rembrandt itu dia foto dari balik jendela. Nah, karena dari balik jendela, akibatnya cahaya kan dari samping kan, selalu. Walaupun matahari dari mana-mana kan, tapi cahaya itu akan muncul. Nah, disitulah kebentuk satu cahaya ya, yang selalu di sini terang. Karena sebetulnya segitiga ini itu dari posisi hidung dia yang kena atau enggak. Jadi shadow-nya tuh segitiga di sini. Ya, karena kalau udah ke sini segitiga itu hilang, itu namanya lobe ya. Jadi kalau udah salah sedikit tapi ke sini sedikit, namanya bukan Rembrandt, split namanya. Karena gelap terang kan. Nah, justru memposisikan Rembrandt itu memang perlu satu posisi yang betul-betul hati-hati. Kadang ini gerak sampai ke 3. Nah, di sini sebetulnya bagaimana kita memotret Rembrandt supaya tepat, memang harus belajar lighting ya. Kalau sekarang kan continuous lebih akan berkembangnya ke depan karena flash ini bukan berhenti, masih digunakan, tapi teknologi flash akan gitu-gitu aja. Yang akan dikembangkan adalah continuous. Karena continuous di dalam pengembangan teknik digital fotografi atau digital kamera, itu si pemotret atau orang yang megang kamera, dia selalu berpikir what you see is what you get. Sedangkan flash tidak. Nah, akibatnya biasanya yang saya tahu sekarang, orang lupa flash, padahal kekuatan flash itu kalau kita betul-betul bisa tepat, itu luar biasa. Walaupun ini juga bagus. Nah, tapi memotret secara tepat menggunakan flash itu harus ada modeling light. Ya. Jadi pakai strobis nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah saya pakai strobis cukuplah sebagai, saya rasa tidak tepat bicara gitu. Karena dengan modeling light itu kan seperti kayak cahaya. Jadi kita tahu persis, oh dapat Rembrandt, dapat enggak. Dan itu sebetulnya untuk mengatur. Sedangkan menggunakan flash kan itu hanya sebagai modeling light saja. Tapi kekuatan flash itu kan kita harus ukur atau dikira-kira lah. Karena kan kayak kilometer speedometer aja, kalau angkanya di 60 kecepatannya segini, kalau di atas kecepatannya ya itu juga kan ada angkanya, tinggal diukur. Karena setelah di era digital ini, walaupun saya masih punya light meter, ya saya udah nggak gunakan lagi karena saya kan apal ini lampu kecil jarak sekian pasti keluarnya sekian, ISO-nya sekian, udah tahu lah. Karena udah kebiasaan, udah kayak orang bikin koki udah hampir 30 tahun masak bakmi misalnya kan. Sambil ngomong juga sambil WA deh taruh pasti jadi karena udah terbiasa. Nah, disinilah yang disebut Rembrandt itu sebetulnya mengadopsi cahaya yang ada di lukisan dia gitu. Namanya pelukisnya Rembrandt dan itu terkenal banget. Sampai saya dulu ada satu fotografer, ya masih pakai ini. Dia Polaroid juga zaman dulu tuh di Belanda, di Rotterdam maksudnya. Tapi mahal banget itu. Jadi saya sempat difoto itu Polaroid juga 8x10 gitu kan. Saya pengen tahu karena dia khusus memotret gaya Rembrandt, pakaiannya juga pakaian zaman dulu. Jadi dikasih tahu, lu mau pakai pakaian apa ini, dipakein. Jadi karena dia cuman harus cekrek gitu kan, nggak boleh nafas kita, gitu. Cekrek. Ya persis Rembrandt. Ya itulah Rembrandt. Jadi Rembrandt adalah satu lighting yang diadopsi dari pelukis Rembrandt. Memang dinamakan sesuai dengan nama pelukis. Betul. Makanya bingung kan kalau split kan memang dia kayaknya nggak pernah split. Namanya dari mana?
Hari ini saya bertahu dulu. Oke. Iya. Terima kasih namanya. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau sharing atau ngobrol? Ada lagi? Teman-teman, Om Haji? Oh, di belakang, bro. Wah, 100.000 itu. Wah, apa itu? Selamat siang, Pak. Oh, siap. Produser fotografer, saya sering panggil Abdul. Oh, siap. Oke, terima kasih Babe udah sharing banyak sekali. Iya. Mungkin saya ingin bertanya ke Babe, bagaimana Babe bisa konsekuen banget dengan satu, kalau saya bilang mungkin bukan genre ya, tapi output yang begitu apa ya, mempunyai ciri khas. Sementara ini di teknologi yang canggih ini orang-orang pada bermain tonal, inilah segala macam ini. Ada mungkin apa ya? Ada yang kita kenal yang namanya artificial intelligence. Saya salut dengan konsistennya Pak itu pertahanan jenis atau typical output seperti itu. Jadi orang begitu melihat hasilnya Bapak itu, oh ini Bapak Darwis gitu kan. Nah, saya ingin mendapat sharing dari Bapak bagaimana menjaga konsekuensi itu sehingga kita betul-betul mempunyai typical output yang orang akan dengan sendirinya bisa recognize, oh itu si A, oh itu si B. Bahkan kita tidak menutup mata dengan intervensi dari AI yang sekarang ini ya. Betul. Mau dibantu untuk sharing. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya memang dari dulu berpikir bahwa teknologi itu untuk membantu kita bekerja lebih mudah, ya itu dulu. Jadi masuknya digital kamera itu juga dulu saya berpikir ke sana. Walaupun dalam batin saya dulu menolak. Bahkan sekarang adanya artificial intelligence ini juga dalam batin saya, wah ini fotografi bisa habis nih gitu kan. Tapi terus saya berpikir lagi, itu arahnya bukan ke sana sebetulnya. Walaupun tetap di dalam kaitannya dengan fotografi, karena fotografi itu kan sebuah visual image ya. Fotografi adalah sebuah visual image yang bisa kita capture secara revolusi, bukan evolusi kayak lukisan. Nah, kembali ke masalah antara teknologi dan karakter atau jati diri. Sebetulnya karakter itu bisa kita develop, bisa kita lakukan ya dengan sebuah proses, memang nggak bisa dadakan. Nah, proses itulah yang harus kita sadari bahwa ini bukan proses jangka pendek. Jadi kalau kita melakukan sebuah karakterisasi di dalam diri kita, ini mungkin akan bisa terlihat 5-10 tahun yang akan datang. Nggak bisa secara datang. Tapi kalau kita tidak mulai, berarti kita juga tidak bisa masuk sampai di titik sana gitu. Nah, masalahnya kadang saya ada pertanyaan, tapi kan saya harus hidup gitu kan. Nggak apa-apa, itu harus. Kayak saya juga gitu. Saya bekerja secara komersil, sekali juga nggak pernah saya munculin di media sosial. Buat saya pekerjaan udah. Yang saya munculkan adalah hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan saya sebagai profesional. Itu adalah saya sebagai fotografer. Jadi saya harus mendevelop benar, saya harus memahami benar, karena fotografi itu sebetulnya bisa kita log, bisa kita lakukan berdasarkan, pertama adalah teknis jelas. Teknis itu udah mutlak ya, karena teknis itu kita bicara lighting ya. Nah, sedangkan lighting, saya punya satu rumusan bahwa ya karena kebetulan saya juga ngajar ya. Saya selalu bilang bahwa belajar cahaya itu belajar karakter. Karena buat saya di dalam kaitannya dengan artificial atau cahaya di dalam studio itu sebetulnya mengadopsi dari cahaya matahari. Makanya cuma ada 3. Ada standar reflektor atau ada yang namanya beauty disk kalau gede. Ada yang satu lagi payung, ada yang satu lagi softbox. Sebetulnya ini sama softbox.
lembut lah dua-duanya. Jadi saya pernah riset mengenai itu, pada akhirnya saya menemukan bahwa itu mengadopsi matahari. Pagi-pagi lembut, agak siang agak keras, siang sekali antara jam 1-2 keras. Itu sebetulnya kayak apa? Pagi softbox, agak siang payung, siang sekali standar reflektor atau pisau atau parabol, atau ini dibuka, ini juga sebetulnya ini payung seperti ya keras, jam 1 jam 2. Nanti antara jam 4 sampai jam 5 itu kembali ke agak keras lagi, ke payung. Nanti begitu mulai jam setengah 6 sampai masuk jam 6 atau setengah 7 kembali ke lembut. Apa itu? Itu kayak life cycle jadinya saya pelajari. Saya pernah nyoba menggunakan color meter, zaman dulu ada color meter. Ternyata begitu sobok itu saya cekrek begini, Kelvinnya itu sama seperti kayak kita sore hari. Begitu saya pakai payung, saya cekrek. Dan payung belakangan dia muncul kan. Ada yang payung putih, ada yang payung silver. Sebetulnya payung silver itu juga seperti kayak masuk ke posisi standar reflektor. Tapi dia agak lembut segit, sekian derajat lah ininya ya, komposisinya. Tapi intinya adalah ada hard light, ada medium hard, ada soft. Itu adalah seperti kayak karakter cahaya. Nah, disinilah yang saya coba olah bagaimana saya bisa menggunakan lighting system ini terhadap objek manusia. Akhirnya saya juga mulai belajar bahwa posisi ternyata mempengaruhi. Karena lampu kita taruh di 5 meter dengan kita taruh di 1 meter itu berbeda. Karena makin dekat lampu ke objek itu bukan makin keras sebetulnya, makin lembut. Dulu kan selalu saya dapat teori gitu, makanya selalu bilang, jadi teori fotografi banyak yang salah. Karena selalu berdekatin jangan nanti keras. Saya pikir nggak keras karena saya mengacu pada teori percepatan kan. Polisi kalau nembak residivis, dia nggak di jarak di 3, 4, 5 meter, pasti mati. Jaraknya setengah meter, pincang aja. Karena belum ada percepatan. Gunung meletus, yang paling bahaya adalah lava yang kena di bawah kan, ada percepatan. Atau snowballs, makin kesini kan makin cepat. Jadi ada percepatan. Orang nembak juga ada kan, ada percepatan. Cahaya juga ada. Nanti kita coba ya. Saya akan coba nanti lampu saya dekatkan di jarak 5 cm ke objek dengan jarak 3 meter akan lebih keras di jarak 3 meter karena ada percepatan. Tapi kalau lampunya kita taruh di 500 ya kosong, udah nggak ada, powernya hilang kan. Jadi dalam kondisi kekuatan cahaya itulah lampu percepatan itu berlaku. Nah, disinilah sebetulnya karena kita membiasakan memotret dengan kondisi yang karakternya kita bisa lakukan berulang-ulang, sampai akhirnya orang bisa memahami karakter kita, ciri-ciri khas. Sama halnya orang bermain piano. Kalau kita dengerin si A misalnya, David Foster bikin, terus satu lagi Richard Clayderman, suaranya beda loh. Membedakannya di mana? Hentakan dia. Ada yang taknya gini kan, tapi ada yang dang, di lighting juga. Nah itu saya coba belajar. Makanya disitulah muncul akhirnya karakter. Nah dari situ saya coba develop lagi, saya tambahkan dengan cara saya mengambil. Ternyata cara mengambil, terus gaya kita mengambil itu sangat berpengaruh terhadap visual. Sama halnya orang bernyanyi aja. Suaranya misalnya, suara Yuni Shara sama Krisdayanti beda. Karena intonasi suara dia lakukan berbeda pasti. Tapi kalau kita niru misalnya, Yuni niru si Krisdayanti, pasti Yuni nggak akan terkenal. Karena dia niru si ini. Nah disinilah sebetulnya yang harus kita sadari adalah bahwa masing-masing orang itu diberi sebuah kekuatan untuk melakukan latihan, ya, eksplorasi terhadap kemampuan dia
berdasarkan teknik-teknik yang dia pelajari. Jadi itu semua kita rangkum sampai akhirnya bahkan cara pose itu juga mempengaruhi sebuah karakter. Karena saya motret model, selalu kalau saya motret model nude ya, selalu misalnya karena mungkin dia terbiasa diarahkan, dia buka kaki, gue jangan, kakinya kamu cross. Mungkin dia terbiasa dengan open your leg gitu loh. Karena buat saya memotret orang yang saya pelajarin adalah antara struktur bahu itu mempengaruhi dengan bentuk pinggul. Ya karena saya mempelajari struktur perempuan lah. Ya. Dulu untuk nggak sempat mempelajari struktur laki gitu. Kenapa? Betul. Iya. Jadi dari struktur body yang kita lakukan, terus kita tambah dengan komposisi cahaya itu membuat sebuah light shift yang sangat bagus gitu loh. Jadi sayang saya nggak bisa, kalau saya bisa perlihatkan, saya nggak bawa ini sih, di HP suka ada. Jadi itu bisa berpengaruh dan secara kebetulan juga. Jadi semua saya kadang-kadang berpikir ya, hidup saya ini walaupun up and down susah, tapi saya dikasih kebetulan. Saya belajar lighting anatomy gitu. Yang pada saat itu kok kebetulan ada gitu. Saya pelajarin sampai ya saya betul-betul makanya mempelajari lighting zaman dulu saya sama kebetulan sama guru saya. Boleh pakai baju setelah motret telanjang bener aja. Karena kita harus tahu light shape-nya. Karena begitu kita tahu light shape, dikasihin baju gampang. Kalau kita kan terbalik sekarang, kasih baju lama-lama suruh buka, jadi terbalik. Tapi ya nggak apa-apa itu, bagus saja. Yang penting tujuan jelas gitu. Tujuan jelas. Sampai di motret aja be ya. Gitu. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ada yang mau berdiskusi lagi mungkin? Mungkin perwakilan dari PFB, Gugu, ngobrol apa gitu? Ya silakan, Pak ya. Kita masih punya 2000 voucher nih, jadi ayo, ada lagi? Silakan. Silakan teman-teman yang di depan. Mungkin oke. Ini Bali semua kan ya teman-teman Bali semua. Base Bali semua. Selamat siang. Perkenalkan saya Dedi. Ya, Dedi. Ya, saya pernah belajar motret dengan Bade. Yang saya sangat pengalaman yang sangat mendalam itu waktu dengan Bapak itu kemampuan beliau untuk menelanjangi objek foto. Itu sudah jutaan wajah yang difoto sehingga Bapak itu punya kemampuan menilai karakteristik dari wajah-wajah orang. Jadi satu kemampuan yang saya pikir itu kemampuan yang di luar teknikal fotografi ya, sangat luar biasa. Jadi bisa karakter ini di fotonya nanti kuatnya apa? Itu penelanjangan yang pertama. Penelanjangan yang kedua itu ya memang benar-benar jauh juga bikin nulis fotonya gitu. Artis mana yang datang pasti bisa ditelanjangi soalnya. Dalam aplikasi fotografi ya, dan foto-foto beliau itu memang sangat artistik sekali. Dan kalau kita lihat telanjangnya itu tidak ada sense of pornografinya, otomatis tidak ada negativity kiri sana karena keindahan dari anatomy of life. Sekian sharingnya. Terima kasih. Oke, saya coba akan menjawab itu ya, walaupun bukan sebuah pertanyaan. Jadi gini,
Saya itu pada saat saya memotret perempuan, yang ada di benak saya adalah saya respect terhadap sosok ini. Karena buat saya perempuan itu satu sosok ciptaan Tuhan yang betul-betul luar biasa. Contohnya apa? Saya dilahirkan dari rahim perempuan. Saya yang notabene waktu mudanya ngaco segala macam ini, ibu saya berani mengandung saya 9 bulan. Luar biasa kan? Dan itu kan setor nyawa. Orang ngelahirin itu kan bisa saja, banyak sekali teman saya begitu ngelahirin anaknya selamat dia nggak ada. Banyak sekali saya temuin itu. Jadi sebetulnya makhluk ciptaan Tuhan yang paling enak tuh laki, cuma nyetrumin aja kemana-mana. Betul lah secara ini. Nah, tapi sosok laki itu dia harus punya tanggung jawab untuk melindungi yang melahirkan dia. Makanya, sorry ini dengan segala hormat saya, begitu laki lahir, kan kompromi itu ada di dalam perut lah menurut logika saya. Begitu, oke saya mau jadi laki, bener ya, lu jadi laki bener. Deng, kemaluannya kan kayak payung jadi, sorry ya Mbak. Iya kan, apa itu artinya? Dia harus melindungi kan. Kalau laki-laki gagal melindungi perempuan, ya udah pakai rok aja menurut saya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Laki-laki mukulin perempuan, nyiksa, kan gila. Nah, pada saat saya memotret perempuan, saya harus berpikir, karena gini, buat saya sebuah keindahan adalah sesuatu yang natural. Jadi saya berpikir bahwa perempuan pada saat telanjang itulah waktu indah, bukan waktu dia pakai baju. Bahkan perempuan waktu bangun tidur itu menurut saya yang paling cantik itu. Begitu dia kasih makeup, ya biasa aja lah. Ya memang di kosmetik ya. Nah, disinilah sebetulnya muncul satu ide, satu pemikiran, satu input bahwa pada saat saya memotret dengan ketelanjangan, yang saya harus imajinasikan adalah sesuatu yang indah. Sayang kalau nggak ada kalau ada kabel yang bisa ngeklik ke sana, saya mau kasih perlihatkan, tapi nggak tahu bisa pakai ini nggak. Karena buat saya itu basicnya itu dulu. Jadi pada saat memotret perempuan itu jangan pernah berpikir bahwa waduh saya mau nanjangin perempuan ini, ini asik ini. Itu yang akhirnya membuat, tapi boleh-boleh saja karena menurut saya orang membuat foto porno, membuat foto untuk kedokteran, bukan kedok, untuk kedokteran, untuk ilmu kesehatan, untuk seni, sama aja. Bagaimana cara berpikirnya? Saya pernah dulu kan mau ada undang-undang anti pornografi itu di MPR, saya diminta menjadi narasumber kan. Tapi karena yang berdiskusi sama saya itu orang-orang yang sudah punya blocking. Ada ketentuan, begitu saya kasih lihat 4 foto. 1 foto saya, 1 foto kedokteran, 1 foto penthouse, 1 lagi mengenai art foto. Saya kasih, ini porno nggak? Wah porno, dia bilang. Ya jelas orang penthouse. Saya turun. Ini ya itu itu nggak porno tapi telanjang. Jadi kan di otak dia udah mikir telanjang itu kan porno, susah. Jadi mindset saya bilang. Buat saya, orang membuat buku porno, ya nggak apa-apa itu untuk kebutuhan ini kok, kebutuhan manusia dewasa kok. Nggak ada masalah gitu. Tapi dalam hal, kalau kita bicara orang dewasa, secara mental kan kita harus sudah cukup. Jadi ngelihat foto porno, ya ini foto porno, ya asik. Tapi kalau ini kita nggak cukup, begitu ngelihat foto porno, bawahnya mau memperkosa orang kan. Itu yang sebetulnya harus kita latih. Makanya saya selalu bilang, Tuhan tuh memberikan sebuah proses kita menambah usia kita. Sebetulnya kita juga berproses menjadi dewasa. Jadi umur kita remaja, 20, 40, 60, 80, entah berapa, itu harus berbeda. Di situ sebetulnya masuk unsur apa? Perjalanan fotografi. Yang saya bilang tadi, ada spirit, ada ini semua. Itu saya kombinasikan, luar biasa. Makanya buat saya kadang-kadang saya pikir,
fotografi itu sebetulnya seperti kita mempelajari tools seperti agama sebenarnya. Tapi secara universal, kita tidak memandang lu bagus lu enggak gitu. Tapi kita belajar mendevelop bagaimana proses kehidupan itu menjadi jauh lebih baik setelah kita menjalani itu. Itu kan yang paling penting gitu. Padahal kan karena manusia ya ini agak keluar sedikit. Selalu memuji yang atas saja, tapi horizontalnya kacau kan. Wah Tuhan, minta rezeki saya matinya masuk surga. Begitu sebelah beli kamera meriang gitu, sialan belakang. Sebelah beli kamera. Jadi secara horizontal tidak baik. Dia cuma muji yang di atas. Jadi kayak kalau kita kerja muji bos aja kan. Nggak bagus juga menurut saya. Itulah, itu apa ya, inti-inti di dalam kita berpikir menjalankan fotografi, apalagi yang terkait tadi ya. Pada akhirnya ya secara tidak kita sadari itu menjadi sebuah satu package ya, yang merangkum ke dalam cara berpikir kita menjadi sesuatu energi yang bagus. Wah itu luar biasa lah. Saya kalau udah ngomong gitu kadang-kadang suka bisa seharian aja nggak capek karena itu jadi stimulan, stimulan loh, bener. Jadi vitamin. Iya stimulan. Karena apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang honest gitu loh, sesuatu yang real, yang ya kalau saya bilang real, ya itulah kehidupan sebetulnya. Menarik. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Tiga. Apa nanti untuk itu ya? Udah ya? Ada lagi atau ada lagi sebelum kita break? Ada lagi yang mau berdiskusi? Sudah? Oke, nanti yang bertanya tadi berapa orang? 3 ya? Ya. Saya kirim buku saya. Weh. Ada 3 ya. Saya tutup ke Adi ya. Ke Adi. Ada yang mau tanya lagi dapat buku sekarang? Sama Jose jelas. Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Nanti aku titip ke Adi ya. Oke. Kita paketin. Terima kasih banyak. Oke. Tidak ada lagi ya. Kita akan break saja podcastnya dan kita akan break makan siang dulu. Setelah ini boleh pinjam mic-nya. Oke, baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Wabe. Terima kasih banyak Be. Saya mendapatkan pelajaran tentang kehidupan dan bagaimana bersikap ke depannya di dalam fotografi ini. Dan sungguh bahwa fotografi ini adalah sebuah spirit Be. Dan itu luar biasa sekali. Dan semoga teman-teman bisa mendapat pengalaman yang luar biasa dari cerita Babe ini. Ini berdasarkan 40 tahun berfotografi ya Be ya. Pengalaman ini 40 tahun. 40 tahun berfotografi dan memiliki kesimpulan yang seperti ini. Sungguh luar biasa sekali. Oke, teman-teman kita akan break makan siang dulu. Dan nanti akan kita lanjutkan ke sesi hunting. Nah, yang ditunggu-tunggu ini Be. Mungkin nanti bisa dipraktekkan Rembrandt-nya Be. Dan nanti kita akan sesi seru-seruan hunting model dan model sudah disiapkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk acara yang sudah terselenggara ini yang disupport oleh saya harus lihat catatan dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi acara ini sudah berjalan lancar untuk sesi podcast ini dan terima kasih supportnya dari HIPDI Bali, ada Sriwijaya, ada Fish Original, ada Puri Asia, BM Studio, Isana Moa, ada Color, ada Fuji Film dan ada Kodak Express. Jadi sekali lagi terima kasih banyak para sponsor dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi kita akan break sejenak. Sampai jumpa nanti di sesi hunting. Sekali lagi mohon tepuk tangannya yang meriah untuk kita bersama. Terima kasih banyak, Be. Luar biasa.